Assalamualaikum. Halo sahabat setia subscriber, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, lancar rezekinya, dan juga dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang lagi punya masalah ya semoga cepat terselesaikan. Nah, tadi di cuplikan awal itu ada jenis ikan SRD ya. Jadi sebelumnya ini saya mohon maaf banget nih sahabat ya, sudah hampir 1 minggu lebih saya tidak membuat konten ataupun upload video terbaru. Jadi di konten kali ini sekaligus saya ingin flashback ya. Flashback apa tuh flashback? Kembali ke laptop. Jadi ini sengaja ya sahabat ya. Jadi saya memang pengen sekali berawal dari ikan lohan ini nih sahabat ya. Jadi kalau sahabat tahu sejarahnya gitu loh, ini saya akan mengulas gitu ya. Ya, ini memang kontennya ya bisa dibilang ya biasa-biasa saja, tapi di sini saya akan ngebahas tentang dulunya saya bermain ikan lohan, termasuk pertama kalinya saya belajar ngebreed atau breeding budidaya ikan lohan. Ya awalnya dari sini sahabat. Oke sahabat, langsung saja kita bahas untuk sekarang. Nah, ini lohan Super Dragon ya atau SRD. Ini merupakan ya bisa dibilang salah satu lohan yang saya pelihara dari kecil sahabat. Ini merupakan benar-benar ikan dulu yang saya bilang sih kesayangan saya sahabat. Benar-benar ini dari kecil saya pelihara, dari saya ngontrak di Cakung, Bekasi gitu kan. Jakarta Timur sampai dibawa ke Cikupa. Pokoknya banyak kenang-kenangan lah yang saya dapat ataupun selama saya pelihara ikan lohan ini gitu ya. Ya ada yang bilang membawa rezeki, ada yang bilang membawa keberuntungan gitu kan. Tapi ya di sini saya kembali lagi sahabat ya ke masing-masing kepercayaan lah, itu mitos atau gimana kan. Nah, yang pasti dulu sebelumnya juga memang sih udah pernah saya bahas ya, berawal dari lohan gitu kan. Pertama kalinya saya punya ikan lohan. Nah, di sini dulu saya sempat cari-cari ilmu, cari-cari informasi seputar ngebreed gitu kan. Bagaimana caranya? Terus apa sih yang disiapkan gitu kan. Nah, jadi ini merupakan ya belajar juga sahabat ya. Jadi sebelumnya kan sudah pernah saya bagikan tuh di konten-konten yang lama ya. Ini golden bass nih sahabat. Ini saya dulu punya ikan golden bass. Ini kalau nggak salah nih saya dulu dapat dari mana ya ini ya, orang lupa ini saya sampai lupa sahabat. Orang Tangerang atau orang mana gitu saya lupa, pokoknya ini golden bass. Nah ini juga sempet mau buang telur nih sahabat ya. Jadi ini sistemnya saya pakai sistem skat, belajar ngebreed sistem skat ya, hasilnya pun juga ada gitu kan. Tapi di sini saya gagal sahabat ya dengan golden bass. Nah jadi saya pisahkan lagi, ini mungkin percobaan berikutnya nih sahabat ya, percobaan berikutnya. Ini kalau nggak salah sih nggak
nggak tahu apa ya, saya lupa juga sahabat. Jadi menjodohkan juga ikan lohan ya, dulu kan saya cari-cari tahu gitu kan, dengan cara digabung terus dipantau gitu kan. Waktu itu saya belum mengenal sistem keronjong ya, ataupun sistem pakai jaring gitu, dikurung sahabat ya. Nah jadi ini saya belajar gitu loh. Jadi gimana ya, ya ini ya sahabat, kalau memang masih setia menonton ya simaklah videonya dari awal saya ngoceh sampai di video terakhir. Ya mungkin di video terakhir adalah hasilnya gitu loh. Jadi aduh, saya ngomong apa lagi itu ya. Jadi ya sekali lagi buat sahabat-sahabat ya, para breeder gitu kan, yang masih belum berhasil, yang masih terus belajar, ya silakan dicoba gitu kan. Karena ya kegagalan adalah kunci sukses keberhasilan. Jadi ini dulu kenapa saya main lohan SRD itu ya, ini sebetulnya awalnya ya sahabat ya, ini saya nggak ada kepikiran gitu loh untuk di breed. Cuman waktu itu buat hanya sekedar pajangan lah, hobi. Nah ini juga usianya kalau nggak salah udah hampir 4 tahun nih sahabat. 4 tahun ya saya pelihara ikan lohan SRD ini. Dulu sempet katanya mau mencetak ikan klasik lah, dari sini bahannya gitu loh. Waktu belum mengenal Veja, masih bermain lohan. Jadi intinya ya di sini saya cuman berbagi cerita, berbagi ya pengalaman ya sahabat ya, berbagi pengalaman. Dulu saya memang bermain lohan, sekaligus ngebahas ya di sini asal usul ya sahabat ya, asal usul dari channel saya ini gitu loh. Ya kadang ada yang bertanya sih gitu kan, kok lohannya kemana, kok sekarang main Veja, padahal channelnya namanya 49 Cikane Lohan. Jadi sekedar ya apa ya, ya sharing-sharing aja sahabat lah. Jadi cikan itu ya saya ambil dari perumahan sih ya. Jadi ya memang saya tinggal di sini kan, cikan di Lohan itu ya karena saya bermain lohan kan. Kenapa 49 awalnya? Ya karena saya semua handphone itu nomornya belakangnya 49 semua sahabat. Dulu saya punya channel, channel YouTube ada lagi ya, itu namanya Agustiadi gitu. Cuman itu nggak saya pakai. Nah makanya saya ganti itu waktu itu namanya DCL series sahabat ya. DCL series gitu nama channel YouTube-nya. Karena sempat saya ganti gitu, jadi bernama 49 Cikane Lohan. Nah kenapa sih kadang dinamakan DCL series gitu kan? Sebetulnya DCL series itu ya berawal dari ya nggak sengaja sih, waktu ada komunitas datang gitu kan ke rumah main. Nah saya pun bingung, ini awalnya tuh DCL series itu tadinya mau pakai nama serian sahabat, Deris gitu loh, Dewata Series tadinya gitu, bukan nama orang ya. Akhirnya saya putuskan DCL series itu ya nama farm saya sahabat, karena bagaimanapun juga walaupun ya cuman sekedar di rumah gitu ya, ya punya farm itu kan farm kecil lah, bukan toko yang wah gitu ya, hanya sekedar main di perumahan lah gitu loh. Tapi alhamdulillah makin banyak, makin kesini gitu, makin bertambah sahabat akuariumnya. Tapi sekarang itu banyak akuarium yang menganggur, jarang dipakai. Di atas juga ada 4 apa 5 tank gitu sahabat, termasuk meja-mejanya gitu kan. Karena ya terus terang ini saya bener-bener banyak kesibukan lah, udah nggak kepegang gitu loh. Nah jadi kembali lagi ya, ya ini ikan-ikan yang sudah bertelur ini juga ada yang jadi ada yang enggak, ini saya lupa pokoknya. Jadi dulu saya main SRD ya, belajar SRD. Karena yang saya tahu ya, Super Dragon itu gampang sekali di breed sahabat. Dulu gampang ya. Dari saya kalau ngebreed harus pakai
aerator gitu. Nah itu jangan pakai mesin power head, nanti telurnya kesedot. Sebetulnya gini sahabat ya, ya saya luruskan ya, ini yang saya alami ya sahabat ya. Jadi di sini bebas, saya akan sharing seputar ngebreed. Sebetulnya nggak ngaruh sahabat, itu ya mungkin nggak tahu ya, kalau breeder lain mengatakan kalau sudah bertelur mestinya dicabut, nanti telurnya kesedot. Nah ini saya jelaskan ya sahabat ya, telur itu dia seperti lem sahabat. Kalau saya melihat ya, itu dia kalau udah nempel itu nggak bakal kesedot sahabat, kecuali telur itu sudah menetas gitu loh, sudah jadi burayak. Nah dia kan akan gerak otomatis ya, kalau kenceng ya pasti kesedot gitu kan. Nah itu ini yang pengalaman saya pribadi sahabat. Nah kalau untuk heater ya, memang saya juga dulu pernah pakai heater supaya apa ya, supaya airnya stabil lah, supaya apa, kumannya nggak ada lah, bakteri-bakteri segala macam. Sebetulnya itu juga nggak ngaruh ya kalau menurut saya pribadi sahabat ya, karena heater itu sebetulnya difungsikan untuk ikan yang sakit ya, ikan yang sakit. Sama aja kalau kita manusia tuh kalau sudah biasa hidup pakai heater lah, nanti manja sahabat, jadi apa-apa kan nanti rawan mati gitu, sakit lah gitu. Nah jadi itu yang pengalaman saya sahabat ya. Jadi pemakaian heater ya mungkin saya bukan ini ya, maksudnya ya bebas lah, itu masing-masing breeder ya, nggak masalah dikasih heater gitu loh. Cuman dulu ini yang saya alami ya, waktu saya ngebreed lohan itu kalau dikasih water heater ya, heater gitu kan, water heater sih, heater itu pemanas ya sahabat ya. Jadi kalau yang nggak jadi sahabat itu akan bau, sangat menyengat gitu loh. Itu yang saya alami sih. Jadi airnya sangat keruh. Ya namanya air kan panas gitu kan, telur busuk gitu, akhirnya ya bau sahabat, menyengat. Nah jadi seperti itu ya. Nah untuk ketinggian air, nah ini untuk ketinggian air sendiri juga ini sangat penting sahabat ya. Nah kalau untuk ini ya sebenarnya gini sahabat, kalau kita sudah ngebreed ngebreed gitu ya, terus jadi itu lebih baik ataupun disarankan itu airnya dikurangi sahabat, airnya dikurangi gitu ya, terus dikasih ya aerator yang kenceng gitu kan. Dan juga untuk apa namanya, burayak itu sendiri. Nah saya kan ada yang bertanya juga sih itu kan di kolom komentar, mungkin ada yang WhatsApp, sebenarnya lebih bagus mana sih dengan sistem ngebreed, cobeknya diangkat, indukannya diangkat ya, atau ditinggal gitu kan. Nah ini juga pertanyaan bagus ya, dan alhamdulillah itu semuanya sudah saya praktekkan dan berhasil semua sahabat. Itu terutama main vieja ya. Memang kalau ikan lohan dulu saya main lohan lebih sering itu saya ambil cobeknya. Nah untuk media penetasan saya tetap menyiapkan wadah ya ataupun akuarium yang sudah saya endapkan selama beberapa hari. Lebih tua lebih bagus, itu pun harus dikasih aerator supaya banyak oksigen. Nah itu seperti itu. Dan juga ada yang ini, kira-kira dikasih obat biru nggak sih gitu kan, dikasihin. Dan itulah kalau saya pribadi itu tidak usah sahabat ya, tidak usah gitu loh, karena takutnya nggak jadi segala macam. Nah jadi kesimpulannya apa gitu kan, telur itu bisa jadi kadang gagal. Kalau saya sendiri sih ya memang sebetulnya pengaruh pertama itu ya dari segi ikannya sendiri sahabat ya. Kalau ikan sudah luges gitu loh, udah terbukti lah, udah berhasil gitu loh, saya yakin sih untuk apa ya, untuk nggak jadi gitu atau gagalnya tuh ya memang kemungkinan sedikit. Nah yang saya alami juga
ini ikan udah luges. Mungkin sahabat sering melihat lah di konten-konten saya, dijagain indukannya ya sudah pernah gitu kan, sampai besar. Nah itulah seninya ngebreed sahabat, antara Lohan dengan Veja. Nah jadi buat sahabat ya, terima kasih banyak nih yang sudah mendukung dari pertama, ya mungkin subscriber yang masih setia, yang masih komen-komen, dan juga terima kasih banyak nih yang tadi dari awal sampai sekarang masih setia dengerin bacotnya saya, dengerin ngocehan saya, curhat gitu kan. Jadi kedepannya ya sahabat ya, kedepannya gitu loh. Ya sebetulnya sama aja ya antara Lohan dengan Veja. Tapi ya ini saya bukannya ini untuk apa, apa ya, ngamai Lohan itu bukan ini ya, karena Lohan itu kan sebetulnya ikan hybrid ya sahabat ya. Nah ini nih karena gimana ya saya ngejelasinnya ya. Jadi sahabat nih ya, ini bukannya sahabat wah nggak harus main Lohan, enggak gitu, maksudnya pindah ke Veja enggak. Jadi saya pun saya sendiri ya sahabat ya, yang saya alami ya dengan bermainnya ikan Veja ya, Simpilum lah, Redepil, ini asal usul dari ikan Lohan nih sahabat. Nanti dengan sendirinya nih sahabat akan tahu itu asal usulnya Lohan. Nah, saya amati ya, memang seperti itu sih gitu kan, seperti bagan itu apa yang Lohan gitu ya. Kalau sahabat melihat kan itu kan dia berasal dari perot gitu kan. Perot itu dia disilangkan dengan Redepil gitu kan, Midas, Simpilum atau Trimak. Nah nanti kan jadinya Lohan, ada yang jadi Red Mammon lah segala macam. Ya itu sih yang saya pelajari ya. Mungkin Lohan itu bisanya mutasi ya karena ada daerah Redepil sahabat. Seperti kalau saya melihat Cencu ya, Texas itu kan, Texas juga sebetulnya kan salah satu nenek moyang ya kalau menurut saya sih. Kayak Golden Bass itu kan, pokoknya unik lah sahabat. Pokoknya sahabat kalau bermain Veja itu ya bener-bener seru lah. Jadi tahu nenek moyangnya Lohan gitu loh. Oke sahabat, terlalu banyak ngoceh ya, dan juga videonya kepanjangan. Aduh. Tapi yang pasti ya di sini saya juga ingin apa ya, ngasih tahu sahabat. Jadi mungkin ya ini kedepannya nih sahabat, karena ya di YouTube sendiri ini lagi apa ya, mungkin dari segi mungkin yang sudah berpengalaman lah bermain YouTube, ini juga saya lagi apa ya, ada sedikit nggak ini sih ya, dengan pokoknya adalah gitu. Jadi makanya saya agak sedikit males gitu loh. Ya memang tujuan nanti kedepannya sih ya bagaimanapun juga ya memang pengen menghasilkan uang gitu sahabat ya. Nah ini adalah kesimpulannya ya, anakan SRD sahabat, Super Dragon. Ini pertama kalinya saya punya ikan Lohan ngebreed, jadi ya ini sahabat, Super Dragon atau SRD. Nah jadi kedepannya nih sahabat ya, kedepannya nih saya akan jarang ngupload di YouTube, akan jarang nih sahabat ya, dan saya akan pindah ke aplikasi sebelah sahabat, aplikasi sebelah yang berwarna hitam itu seperti musik gitu kan ya. Itu sebetulnya juga saya baru tahu lagi ya password dan itunya ya. Jadi sahabat cari aja DCL series dalam kurung Agustiadi gitu loh, itu pasti akan muncul di pencarian ya. Jadi kedepannya sekali lagi saya mungkin jarang sekali ya, mungkin upload di YouTube ya, mungkin entah seminggu sekali entah berapa kali lah. Yang pasti lebih seringnya ke aplikasi sebelah gitu loh, yang berwarna yang simbolnya seperti musik gitu sahabat ya. Yang lagi rame lah, lagi viral. Ya bagaimanapun juga saya ingin mencoba, dari situlah saya belajar lagi untuk aplikasi tersebut.
Oke sahabat, itu saja yang bisa saya bagikan, sharing-sharing pengalaman ya, seputar ngebreed, seputar budidaya, seputar lohan, farm saya, asal-usul dari nama channel saya, farm DCL series gitu kan. Dan juga sekali lagi di sini saya sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mensupport, mendukung channel ini gitu kan, yang selama ini saya bangun, yang mudah-mudahan kedepannya ya mungkin makin berkembang lah gitu loh. Dan juga tulis di kolom komentar ini kedepannya lanjut apa bagaimana gitu loh. Silakan sahabat dicoret-coret, ditulis-tulis, diapain ke segala macam, kasih saran, kasih saya masukan, bagaimana gitu loh. Jadi kayak gitu sahabat ya. Mudah-mudahan ya ikan lohan juga makin maju, makin banyak diminati, kontes-kontes gitu kan. Dan juga ikan veja juga sama, banyak dikenal orang. Terus juga di grup-grup juga itu sekarang sudah rame ya. Ada yang bilang setelah nonton channel lebih banyak begini-beginilah ya. Saya juga ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang selama ini saya bagikan di YouTube bisa bermanfaat bagi semuanya. Ya, mudah-mudahan adalah yang bisa diambil dari konten saya ini gitu loh. Yang baik diambil, yang nggak baik ya dibuang gitu kan. Oke lah sahabat, itu saja yang bisa saya bagikan. Sekali lagi di video kali ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, di share, dan di komen sebanyak mungkin. Salam satu hobi, salam breeder, sehat selalu, salam buat semuanya. Assalamualaikum.